Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat pagi. Maaf, selamat sejahtera dan selamat siang ya, ini selamat siang. Yang terhormat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Surya Chandra Esa, LLM. Yang terhormat Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Bambang Supriyatno, MSc, dan yang mewakili. Yang terhormat narasumber dosen IPB, Bapak Dr. Insinyur Sudarsono Sudomo, MSMPPA. Yang terhormat narasumber pengamat kehutanan, Bapak Dr. Sadino SH, MH. Yang terhormat Kepala Dinas Perkebunan yang hadir. Yang terhormat rekan pengurus GAPI Pusat dan Cabang se-Kalimantan, serta Bapak Ibu pimpinan perusahaan anggota GAPI se-Kalimantan, dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta ngeriung bicara sawit ngebas sesi 5. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan dan kesehatan hingga kita menghadirkan acara dialog webinar ngeriung bicara sawit ngebas yang bertemakan merawat industri sawit di tengah isu masyarakat adat, di mana acara ini dapat terselenggara berkat kerjasama Majelis Sawit Indonesia selaku penyelenggara acara dan Berio Forum yang terdiri dari pengurus GAPI se-Kalimantan serta semua pihak yang membantu terlaksana acara ini. Dialog ini merupakan upaya bersama untuk tetap bisa saling berdiskusi tentang industri kelapa sawit, baik terkait perkembangan maupun bagaimana mengatasi permasalahannya. Isu masyarakat adat menjadi perhatian kita semua, karena banyak pula masyarakat adat yang juga berkebun sawit. Oleh karena itu, mari kita bangun perkebunan sawit yang dapat mensejahterakan semua komponen bangsa, baik petani, masyarakat, dan perusahaan. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat bersedia menghadiri dialog webinar pada hari yang berbahagia ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambutan Ketua Umum GAPI sekaligus membuka acara. Yang kedua, sambutan perwakilan Borneo Forum. Yang ketiga, dialog dengan moderator Bapak Purwadi, Direktur Pusat Sain Kelapa Sawit. Keempat, sesi penanggap. Yang kelima, door prize. Yang keenam, penutup oleh Sekjen GAPI. Dan yang terakhir adalah foto bersama. Acara selanjutnya, sambutan serta membuka acara oleh Ketua Umum GAPI kepada Bapak Joko Supriyono, waktu kami mempersilakan. Yang terhormat Pak Joko. Halo, terima kasih. Ya. Sudah Ya, Pak. suara saya? Sudah Pak, jelas. Baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Wakil Menteri, Pak Dr. Surya Chandra, mudah-mudahan sudah hadir. Selamat berjumpa kembali Pak Wamen. Kemudian yang terhormat juga Dirjen Perhutanan Sosial, Pak Dr. Insinyur Bambang Supriyanto, Pak Dr. Sadino, expert hukum kehutanan dan
tentu satu lagi tadi saya dengar Pak Sudarsono, Dr. Sudarsono dari IPB. Baik. Kemudian juga rekan-rekan dari GAPKI Kalimantan, se-Kalimantan yang tergabung dalam Borneo Forum, dan Bapak Ibu peserta acara diskusi atau webinar pada siang hari ini. Pertama-tama kita tentu bersyukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Kesehatan menurut saya sih sekarang yang paling penting dan paling utama. Jadi kita mesti mensyukuri dan harus terus-menerus bersyukur. Kita selalu sehat dan selalu terus untuk menjaga diri dari tidak terkena sakit. Itu yang paling penting ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk memberikan sedikit pembukaan pada acara ini. Tentu pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada rekan-rekan GAPKI Kalimantan melalui Borneo Forum untuk bikin acara diskusi atau webinar ini. Saya selalu katakan bahwa ini adalah hikmah dari pandemi itu ya. Jadi kita kemudian bisa sangat produktif membuat acara diskusi atau seminar ya, Koyom ya. Jadi ini adalah hikmahnya. Jadi apa aja kita bisa bikin diskusi melalui webinar tanpa kita harus berkumpul, tanpa harus terbang dari Kalimantan ke Jakarta, ya, tanpa harus dengan susah payah mendatangkan Pak Wamen ke Balikpapan segala macam. Jadi ini menurut saya sih hikmah yang harus kita syukuri, dan sekaligus ini juga bisa menjadi sarana untuk kita terutama pelaku penggiat sawit ini untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Dan tentu juga minimal ini juga bisa menjadi media campaign, menjadi kampanye mengenai sawit ya. Karena kita tahu sawit ini tiada hari tanpa kampanye negatif kan gitu ya. Jadi kampanye positifnya harus dibanyakin ya. Tidak satunya cara untuk bisa menghambat kampanye negatif ya membanyakin kampanye positif gitu ya. Jadi kalau misalnya tetes warna merahnya di satu air gelas itu lebih banyak merahnya ya akan merah, tapi kalau banyakkan putih sampai tumpah-tumpah mudah-mudahan sih merahnya akan tidak kentara kan gitu. Baik, jadi tema yang dibahas adalah merawat industri sawit di tengah isu masyarakat adat. Ini judulnya sangat sangat menarik ini ya. Nggak tahu siapa yang bikin judul nih soalnya. Ya, tapi anyway bahwa kita menyadari bahwa merawat industri sawit ini tidak mudah lah, intinya tidak mudah. Ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini kan gitu ya. Apalagi di tengah isu masyarakat adat kan lebih susah lagi, kira-kira kan gitu ya. Jadi itu baru merawat, padahal kita harus bicara mengembangkan kan gitu. Lebih challenging lagi. Ya, jadi rekan-rekan semua, memang beberapa tahun terakhir ini kita santer mendengar isu masyarakat adat ini. Belum lama ini, datangnya belakangan ini ya. Sawit sudah tahun 1911 ditanam di Indonesia secara komersial, tapi isu ini kira-kira baru 5 tahun terakhir lah kalau saya monitor. Nah, jadi kita memang pertama harus aware, menyadari sepenuhnya bahwa industri sawit ini terus berkembang, ya. At least sampai hari ini terus berkembang. Dan saya yakin masih akan terus berkembang. Indikatornya apa? Indikatornya ya produksi meningkat, productivity meningkat. Kemudian ekspor kita meningkat, pasar domestik kita meningkat, makin kuat. Kontribusi devisa kita meningkat, ya. Kontribusi terhadap perekonomian Indonesia meningkat. Ya, petani yang terlibat makin meningkat. Jadi ini semua adalah bukti bahwa industri sawit ini masih berkembang dan saya yakin masih akan terus berkembang. Dan ini sangat bagus karena kemudian
kita semua mengamini sepakat bahwa industri ini akan tetap menjadi backbone, menjadi unggulan, andalan bagi perekonomian Indonesia. Bahkan ini membuktikan bahwa di tengah pandemi seperti ini, di mana semua pelaku usaha, semua industri ngeluh betapa beratnya menghadapi situasi pandemi ini, tapi alhamdulillah industri sawit masih survive, ya. Operasional kita masih jalan baik-baik saja. Pasar melemah, tapi kita bisa memanage sehingga kinerja industri ini masih tetap positif sampai dengan Juli. Jadi ini yang menurut saya sih anugerah yang tiada terkira. Nah, memang sejalan dengan berkembangnya industri sawit ini juga linear, ya. Masalahnya juga berkembang gitu ya. Masalahnya juga berkembang. Jadi seperti tadi masyarakat adat itu juga baru-baru ini saja itu ya. Isu tenaga kerja. Seumur-umur nggak pernah itu sawit itu diserang dengan isu tenaga kerja. Itu juga baru 5 tahun terakhir. Isu hak asasi manusia, isu HAM, itu juga seumur-umur nggak pernah sawit dikaitkan dengan HAM. Baru sekarang aja sawit dikaitkan dengan HAM. Dan Bapak Ibu sekalian, ini memang saya cuma sengaja highlight 3 isu. Isunya banyak sekali lah, apalagi saya kemarin baru ketemu Dubes EU bahwa EU tetap akan mengenforce legislasi soal deforestasi. Itu jangan cerita, kalau yang gitu-gitu pasti akan. Tapi maksud saya bahwa isu-isu yang kadang-kadang agak aneh, ya, isu tenaga kerja, ternyata disponsori oleh ILO juga. Isu HAM disponsori oleh United Nations juga. Isu masyarakat adat disponsori oleh Badan Dunia juga. Jadi memang saya kemudian berandai-andai bahwa memang sawit ini akan terus berhadapan dengan kekuatan dunia. Ya. Kenapa? Karena memang ya kalau bisa sawit ini jangan menonjol di dunia, kan kira-kira gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian bahwa kita contribute the biggest untuk urusan dunia. Kita feed the world itu biggest ya. Sawit ini 33% itu menguasai pasar dunia. Ya. Baik untuk food maupun untuk fuel. Jadi kita sebenarnya feed the world, dan ini yang kemudian banyak pesaing kita tidak senang. Jadi menjelma jadi berbagai serangan melalui berbagai bentuk isu. Nah, ini yang menurut saya sih kita harus aware, concern, dan kita mesti harus bersiap untuk bagaimana ini tidak berdampak kepada kinerja industri. Jadi memang pelaku usaha baik maupun petani memang menghadapi beban baru. Ya. Ini yang menurut saya sih agak menjadi perhatian kita. Ya. Dengan adanya tadi isu tenaga kerja, isu HAM, isu masyarakat adat. Jadi ada tambahan risk dalam berbisnis di Indonesia ini. Kan harusnya pelaku bisnis itu kan ya menanggung risiko bisnis gitu kan, bisnis risk. Tapi ya ini saat ini kita mesti harus menanggung juga social risk. Ya aneh, tapi that's the reality of life di Indonesia kan gitu. Nah, oleh karena itu kita semua para pelaku sawit harus terus mengkonsolidasikan diri. Kita harus terus menyuarakan ini, terutama kepada pemerintah, dan ini terutama kepada Pak Wamen dan Pak Dirjen ini. Karena saya bilang bahwa masyarakat adat ini mesti jelas lah, ini apa ini. Ya. Karena sebenarnya saya belum melihat bahwa dalam Undang-Undang Indonesia ini secara clear gitu ya. Karena isu sosial ini kemudian sekarang itu digerakkan ke arah sana. Contoh ini ya, contoh bahwa Pak Wamen, karena saya juga pernah sampaikan ke Pak Wamen bahwa tuntutan plasma 20% itu juga bergeser sekarang menuntut masyarakat adat. Ya. Kemudian klaim klaim tanah ini juga sebenarnya bukan sekarang aja, dulu juga klaimnya klaim lahan. Setiap orang buka kebun ya pasti ada klaim tanah diselesaikan. Tapi klaim tanah hari ini nuansanya berbeda. Nuansanya menjadi klaim masyarakat adat.
Ya. Bahkan, nah ini bahkan nih Pak Wamen dan Pak Dirjen, kebun-kebun yang sudah berumur ratusan tahun pun hari ini juga diklaim sebagai tanah adat. Ini menurut saya persoalan serius. Jadi menurut saya yang coba nanti saya mohon kepada para pembicara, terutama Pak Sadi, coba ini pemerintah harus membuat prioritas menurut saya sih. Masyarakat adat ini mesti digimanakan, regulasinya mesti seperti apa. Terakhir saya membaca di media isu di Kalimantan Tengah, bahwa seolah-olah bahwa masyarakat adat juga yang harus seolah-olah harus diberikan tempat gitu ya. Padahal sebenarnya isunya kita mesti lihat secara lebih luas lagi. Nah ini yang menurut saya sih pemerintah ya ini harus hadir dan memetakan secara clear apa ini masyarakat adat. Salah satu yang juga kita harus perhatikan adalah petani kita, petani sawit ini menurut saya jumlahnya 4 jutaan lebih kali atau sekitar 4 jutaan. Ini masyarakat apa ini? Kan ini juga orang lokal juga sebagian besar ini. Jadi jangan sampai kemudian bahwa masyarakat adat di satu sisi, tapi sebenarnya kita punya petani sawit yang sudah berjuang mati-matian, membangun kebun, merawat kebun, hari ini malah kebunnya bermasalah kan gitu. Dia harusnya menjadi skala prioritas. Ini juga sebenarnya masyarakat adat kalau menurut sebagian dilihat sejarahnya. Nah, maksud saya adalah membuat skala prioritas untuk menyelesaikan masalah di level nasional pemerintah adalah sangat mendesak sekarang ini. Saya mengambil contoh kasus lagi adalah soal masalah tumpang tindih kawasan hutan yang diderita para pelaku usaha sawit maupun pekebun sawit, petani sawit. Kebetulan ada Pak Dirjen Perhutanan Sosial, jadi ada regulasi yang sebenarnya mungkin dulu semangatnya adalah membantu menyelesaikan masalah tumpang tindih kawasan. Saya kalau baca Perpres itu kan, Perpresnya namanya kan penyelesaian tanah dalam kawasan hutan. Kemudian ada perhutanan sosial. Nah saya jadi agak heran ini, mungkin nanti tolong didiskusikan, ada Pak Dirjen, ada Pak Sadino. Kenapa justru petani sawit yang ada di kawasan hutan yang jumlahnya hampir 2 juta hektar itu tidak bisa menggunakan regulasi Permen itu? Ini kan menurut saya sih lebih serius persoalan. Ada permen mengenai perhutanan sosial, tapi sawit tidak bisa diakomodir atau paling tidak belum bisa diakomodir di dalam penyelesaian skema perhutanan sosial. Nah, di mana ininya? Apakah tidak bisa dicari titik temunya? Gitu. Maksud saya supaya menurut saya ini lebih prioritas, ya, atau paling tidak ini juga prioritas lah. Karena sudah jelas mereka sudah berusaha puluhan tahun di situ, sudah berkontribusi paling tidak buat banyak orang, buat daerah, buat negara, tapi kemudian hari ini menghadapi ketidakpastian. Ya. Di sisi lain pelaku usaha juga menghadapi ketidakpastian karena lahan yang sudah ratusan tahun diklaim sebagai milik masyarakat adat. Jadi ini nanti tolong mudah-mudahan bisa ada solusi ya, ada solusi. Tentu solusinya harus regulasi dan kita sangat menunggu itu ya. Jadi saya pikir itu sekali lagi terima kasih kepada Pak Wamen berkenan untuk hadir dan join untuk membahas masalah perkelapa sawitan ini, dan saya pikir pemerintah memang sudah seharusnya hadir di setiap permasalahan kelapa sawit ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, terima kasih kepada Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Sadino, dan Pak Sukartono Sudomo sudah berkenan membantu kelapa sawit Indonesia. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.